seperti yang saya jabarkan di YouTube lah ya. Sebenarnya saya malu sih dan malas bahas tentang ini sih sebenarnya. Dan menurut saya ini juga permasalahan, kan saya nganggap dia sebagai adik angkat saya kan. Dan aku juga nganggap ya sebagai keluarga harusnya ini nggak perlu di apa ya, nggak ada masalah tuh nggak perlu dikontenin atau nggak perlu, ya biasa sih kalau ada masalah ya gitu kan. Andai kata dia nggak betah mau pulang pun itu juga menjadi urusan saya sih sebenarnya, tapi karena dia kabur dan juga dia mengontenin saya dan dibuat di situ seakan-akan menjelekkan saya, mengatakan bahwa saya minta dibalikin dan lain sebagainya, menggiring opini untuk menjelekkan saya, maka menurut saya wajib untuk saya cuma apa ya, sekedar klarifikasi ya. Karena kan jangan sampai kita sudah bantuin orang malah aku pula yang kena getahnya kan, sudah bantuin orang keluar duit kena getahnya lagi kan, aku nggak mau. Jadi lebih bagus diklarifikasi aja supaya nggak terjadi fitnah untuk saya juga, untuk kedepannya juga kayak gitu. Awalnya itu impulsif banget, gara-gara itu kan sebenarnya lewat di TikTok FYP ya, dia kan kehilangan nggak diakui oleh ayah dan ibunya. Jadi saya ngelihat, saya sedih, ngelihatnya sedih banget. Habis sedih saya kasih ke konten kreator saya, diundang, datang, ngobrol. Waktu ngomong tuh memang nyampe banget. Apa yang dia sampaikan tuh sedih, aku aja hampir nangis kayak gitu punya kan. Nangis, dan aku sampai katanya dia di situ kan berprestasi, pinter dan lain sebagainya. Ya udah, aku pikir aku kan sering banget ya bantuin orang ya kan, setiap orang tuh datang punya prestasi susah aku tuh pasti bantu. Dari dulu tuh kayak sifat aku seperti itu, jadi impulsif ya aku bantu ya. Pas aku bantu aku tanyain dia mau nggak mau, terus aku bilang oke, aku lebih dari sekedar bantu, kamu mau jadi adik angkatku kan. Itu di podcast dan tanpa rekayasa, semuanya itu jalan apa adanya aja. Dia bilang mau, oke, ya udah jadi adik angkatku, aku kasih duit. Pulang itu aku kasih, bukan aku bilang ini ya, bukan aku mengungkit ya, tapi aku menceritakan faktanya supaya semuanya tahu, karena kan ini jadi beritanya kan sudah jadi konsumsi publik juga ya. Pulang aku kasih duit, kamu beli baju baru, beli sesuatu yang baru, bilang beli untuk oleh-oleh nenekmu, beda lagi, ini ongkosmu untuk jalan-jalan keliling Jakarta, beda lagi. Terus besoknya aku berangkat keluar kota, aku bilang kamu mau jalan pakai mobilku, dan mobilku Alphard loh aku kasih, mobil plus supirku, dia keliling Monas kemana-mana pakai mobilku, dan dia seneng banget. Pulang lagi dia bilang kurang duit lagi, saya kasih lagi duit. Dia bilang neneknya ada hutang, oke berapa hutangnya, aku bayarin hutangnya. Pulang ke Medan, habis ke Medan yang ngobrol-ngobrol kan kayak gitu kan, butuh untuk sekolah, oke aku transfer lagi, jadi 3 kali aku transferin, belum dia balik ke Palembang. Terus aku bilang, kalau kamu memang serius mau pindah ke, mau FKUI, aku bilang serius banget kak, serius mau jadi dokter, aku bilang serius. Aku cuma bilang kalau kamu pengen jadi dokter, sepertinya fasilitas yang kamu punya sekarang tuh nggak cukup, soalnya kan sekolahnya apa adanya. Aku bilang harus pindah. Dia langsung bilang, aku setuju banget kak, memang rasanya tuh dunia ini luas, nggak mungkin sekecil ini. Ya kan dia sambut aku kan, ya aku seneng dong. Dia malah semangat. Aku bilang kalau mau pindah sekolah ke tempat yang lebih bagus bagaimana? Siap, senang hati. Malah aku tanya nenek kayak gimana? Tenang kak, kalau nenek semuanya clear, dia bilang. Malah nenek support apapun kata saya katanya kan. Ya udah aku support aja. Aku bilang mau pindahin ke sekolah negeri kan, carilah sekolah negeri. Tapi ternyata sekolah dia sekarang itu swasta pindah ke negeri itu nggak bisa. Jadi mau nggak mau aku pindahkan dia ke SMA Safri 1, tempat sekolahku dulu, alumniku. Ya, dan aku sampai telepon kepala sekolahnya, dan akhirnya singkat cerita dia pindah itu semua biaya aku tanggung, semua biaya dari pesawat, hotel, transitnya, makannya dan lain sebagainya, dan juga waktu pindahin dia ngasih duit lagi ke neneknya juga. Jadi kayak semuanya sudah aku aturin semua. Dan pada waktu dia ini kan belum 1 minggu ya, pada waktu dia mulai tanggal 1 itu aku kasih duit bulanan. Untuk bulanan untuk dia itu 1 bulannya 3 juta, untuk neneknya 2 juta. Harusnya ya kalau kita normalnya ya, orang kerja UMR itu aja nggak sampai 5 juta. Artinya dia itu bekerjanya apa? Cuma belajar tapi dianya dapat jajan, neneknya dapat duit yang belum tentu juga dia di Medan dapat duit juga segitu. Terus kerjaan cuma belajar, belum lagi uang sekolahnya ditanggung dan lain sebagainya. Ya, makanya aku sangat kecewa banget sih bisa kejadian seperti ini. Oke, Dok, ini kan apa sih yang membuat si F ini akhirnya mundur ya? Kan sempet tuh curhat di TikTok kalau nggak salah tiap malam tuh ya. Ini gimana? Apa Dok? Apa yang membuat dia tertekan? Katanya kan merasa tertekan.
Aku juga nggak tahu sih, karena kan beberapa waktu dia ada ngobrol dengan aku, dia ada curhat soal sekolahnya nggak betah katanya kan. Tapi aku juga kan bukan orang yang kosong banget kerjaanku kan, jadi kan aku nggak mungkin tanya setiap hari juga, aku banyak banyak banget pekerjaan. Istriku aja kadang, anakku aja nggak aku telepon seharian kayak gitu punya, tapi dia aku masih sempet chatting, masih sempet kasih semangat kayak gitu kan. Apalagi kan ini lagi sibuk-sibuknya ulang tahun Athena yang ke-10 tanggal 18 nanti, jadi kayak pikiranku tuh semua all out ke sana semua. Dan dia tetap curhat, aku juga tetap kasih semangat juga, katanya sekolahnya kesepian, jauh dari nenek, kangen lah kayak gitu kan. Aku bilang hal yang wajar sih, nggak ada masalah, aku bilang aku kasih semangat terus, malah bukti chatnya banyak banget, aku kasih semangat sampai akhirnya dia bilang dia mau berhenti sekolah. Sialan dalam hatiku. Itu beruntung loh, kalau aku pikir-pikir ya, itu tuh aku masih nasehatin itu dengan baik hati ya. Coba bayangkan kalau misalnya aku marah, mungkin beda lagi, aku viral yang lain kayak gitu. Padahal sebenarnya kalaupun aku marah pada waktu itu adalah suatu hal yang wajar sih menurutku. Kalau misalnya aku sendiri, kalau misalnya baru dibayarin mak bapak aku sekolah, papa lagi mahal, terus aku bilang, mak, aku mau berhenti sekolah, pikir ada yang melayang pasti ke kepalaku. Kayak ya wajar lah kalau kita baru sekolah 3 hari mau berhenti, kan wajar banget. Tapi sebagai seorang kakak lah, aku masih bisa ngerti. Ini kan anak umur 17 tahun, masih lagi labil-labilnya. Aku juga punya anak, kadang-kadang anakku juga nakal. Aku juga paham. Aku masih mau rangkul kok. Bayangkan pada waktu dia ngomong seperti itu aja, aku marahin tuh malam-malam. Aku telepon, itu ku omelin, terus ku bilang, Farel, masih ingat aku, Farel, minta maaf dengan kakak. Aku kayak anakku sendiri gitu. Karena anakku pun kalau kemarin kayak gitu, minta maaf dengan aku bilang kayak gitu. Minta maaf, I'm so sorry, dia bilang kayak gitu. Oke. Ya udah, aku anggap hari ini kejadiannya tidak ada. Nggak banyak loh orang yang bisa seperti itu, sudah dikecewakan terus bisa ngomong, oke, hari ini aku anggap kejadiannya tidak ada kayak gitu. Tapi aku berpikir kalau sekali lagi dia minta, aku bilang aku pulangkan. Ini jam 7 pagi besoknya ya, sumpah. Cepet banget loh. Jam 7 pagi besoknya dia langsung bilang juga dia mau berhenti. Ya udah, pergilah, nggak jadi masalah. Dan yang bikin di hari yang sama itu ya, di hari yang sama itu dia bikin konten bahwa dia bilang aku meminta kembali dana 47 juta, dan juga di hari yang besoknya dia rekam pembicaraan stafku, orang kepercayaanku yang datang, dan menurutku itu attitude-nya sudah sangat tidak baik. Aku salah pilih orang, ya Tuhan malah sayang dengan aku, dikasih tahu yang sekarang kayak gitu pokoknya. Maka menurutku ya udah, tinggalin aja yang kayak gini. Dok, dapat informasi dari pihak sekolah perihal Farel ini seperti apa selama di sekolah mungkin? Katanya, kata gurunya, dia sering teleponan sampai dengan 2 jam pada waktu jam pelajaran sekolah, izin, katanya seperti itu. Aku nggak tahu kalau telepon siapa, aku nggak tahu, dan itu juga aku baru tahu hari ini. Tapi kalau secara akademisnya dia di sekolah gimana? Biasa aja, nggak, ya mungkin kan juga karena baru ya, aku nggak tahu ya. Mungkin juga dia terkejut sih, aku rasa dia pasti terkejut. Kalau menurutku itu hal yang wajar lah, kan mungkin sekolah yang lamanya nggak setara dengan sekolah yang baru. Sekolah yang baru ini kan salah satu sekolah terbaik di tempatku. Jadi wajar lah kalau misalnya dia terkejut melihat teman-temannya juga yang dari lahir sudah ngomongnya bahasa Inggris kayak gitu kan. Tapi di situ bahasanya Indonesia kok gitu kan. Mereka juga kata-kata orang yang berpendidikan, tapi kan bagus. Butuh adaptasi aja menurutku sih. Tapi kan ini baru 3 hari langsung mau berhenti, gile. Dok, artinya udah mengeluarkan duit juga yang nggak tahu nominalnya berapa, sampai akhirnya seperti ini. Nyesel nggak sih, Dok? Kalau ngomong nyesel pasti nyesel ya. Nyesel itu bukan kayak gini. Kalau misalnya cuma keluar duit, nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya sudah keluar duit, cenderung bisa menjadi fitnah pula. Itu kan jadi masalah. Ini mas, kebetulan apa yang kulakukan ini semuanya tulus. Nggak ada yang kututupin, dan aku nggak sempat marahin dia sampai kubentak. Beruntungnya sampai sekarang nggak pernah seperti itu. Bayangkan kalau misalnya aku pernah kelepasan marah dengan dia. Bayangkan aku cuma ngomongin seperti ini aja bisa dikontenin. Apalagi kalau misalnya aku kelepasan emosi dengan dia. Kan mengerikan sekali yang seperti ini punya. Jadi kayak, aku pikir aku beruntung banget lah ya. Waktu dia ngomong 47 juta, aduh, minta dibalikin. Ini cenderung sih sebenarnya, apa ya, bukan pencemaran nama baik, apa yang namanya ya? Pembunuhan karakter.
Iya kan pembunuhan karakter. Kalau misalnya dia pengen sekarang pertanyaan aku, apa tujuan dia ngomong itu ke live, ke sosial media dia? Apa sih tujuannya? Kalau mereka dia nggak mampu, silakan dia datang ke aku. Kan aku kakak dia. Apakah kalau misalnya kita orang tua kalau lagi ribut, kita di rumah semuanya itu akan curhat dengan handphone kita? Enggak. Bayangkan suami istri ribut aja, kalau nggak sampai mau cerai, nggak akan ribut di sosial media. Bayangkan semua anak kalau kena marah mak yang cerita di media sosial semuanya. Heboh dunia nanti. Ya biasa aja kalau kena marah, ya biasa aja. Cuma ini memang agak beda nih kan. Tapi dokter udah kontak neneknya di Medan soal itu. Sudah, pada malam dia ngomong dia mau pulang, aku kontakkan dengan neneknya dan dengan budeknya. Mereka telepon aku, mereka ngebujukin untuk pulangnya Farel. Tapi aku nggak setuju, aku bilang. Karena aku kan juga ngajarin keras ya, bahwa aku bilang ini kan baru dibayarin semuanya, aku bilang kan, dan ini juga masa adaptasi, aku bilang sabar aja lah, lihat dulu sabar, aku bilang kan. Dan ada kan statement dia di salah satu postingan dia bahwa aku mengancam neneknya. Sebenarnya aku bukan mengancam, aduh. Sebenarnya yang terjadi itu adalah aku bilang dengan neneknya, dengan budeknya, kalau Farel kabur, aku bilang aku akan kejar. Aku bilang karena aku minta support dari keluarganya bahwa si Farel ini sekolah dan sekolahnya juga benar untuk menuntut masa depan dia. Aku bilang kalau misalnya dia kabur dari Palembang tanpa pengetahuanku dan dengan izin keluarganya, maka aku akan kejar, aku bilang. Tapi kan aku ngomong kayak gitu supaya mereka itu takut dan nggak memberikan apa yang aneh-aneh dengan Farel, malah ya kasih janganlah kau pulang kayak gitu kan. Tujuanku adalah itu sebenarnya. Apa juga yang mau dituntut? Emang nggak sekolah pidana? Tapi kan dia anggapnya aku mengancam. Aku nggak ngancem lah ya. Di mana-mana kan kita kan berusaha juga mendidik dengan keras ya, nggak tegas ya. Nggak mungkin juga dia bilang, Kak, aku mau berhenti sekolah ya. Ya, monggo, silakan. Mulai besok kamu boleh nggak sekolah lagi. Dok, sebelum mengangkat Farel jadi adik dan pindah ke Palembang, sebenarnya sudah nyari tahu info latar belakang Farel, artinya di sekolah dia seperti apa anaknya, apakah pergaulannya juga seperti apa? Nah itu enggak itu. Tapi tanya gurunya, kata gurunya berprestasi, kata gurunya. Dalam hal akademisi atau? Akademis katanya. Ranking 1 loh. Aneh juga ya. Aku juga bertanya-tanya juga. Ternyata ranking 1 di sana dan ranking 1 di sekolah aku bedanya cukup jauh ya. Tapi 17 Agustus kan dokter kayak dihianatin gitu sama dia. Terus itu rasanya seperti aku nggak sejujurnya ya, kalau uang itu masalah hal yang kecil. Sejujurnya aku kesel itu adalah aku kan sekarang ini lagi sibuk-sibuknya banget yang persiapan ulang tahun Athena. Itu tuh pikiranku benar-benar ke distract ke sana. Kayak nggak penting gitu. Apalagi kan dari tanggal, aku tuh sudah tahu dari tanggal 5 kemarin kan memang sudah persiapan itu semua ke sana. Tanggal 18. Makanya semua postinganku tuh semuanya tanggal 18 semuanya ke sana. Tapi kayak dia tuh ngerepotin aku kayak gitu, punya aku lagi sibuk kayak gini, dia nambahin pikiranku, dan juga kan pasti kan masyarakat kan pikirannya kepecah-pecah kan, fokusku juga kepecah. Itu sih sebenarnya. Jadi kayak kesel, sudah ngabisin duit, udah kasih perhatian, tapi juga ujung-ujungnya ngerepotin gitu. Kapok dah gue. Dok, bener nggak sih ini kayak tadi kan dokter bilang si Farel ini kayak kurang perhatian segala macam. Apakah anaknya mentalnya selemah itu kah atau gimana? Aku mungkin nggak bisa jawab ya, mungkin psikolog yang bisa jawab ya. Bisa jadi sih, karena kan usia ini kan adalah usia lagi labil-labilnya ya. Tapi menurutku ini tindakan yang sangat tidak terpuji sih. Mungkin ada, aku bisa ngomong lah ya, anak umur 17 tahun mungkin labil, mencari jati diri, oke. Tapi kalau sudah ngontenin, sudah merekam, itu adalah tindakan yang amat sangat tidak terpuji menurutku, dan tidak layak lagi diberikan kesempatan orang seperti itu punya. Kayak misalnya dengan orang tua, ngomong kotor dengan orang tua ya, itu menurutku sangat tidak terpuji ya. Mencuri itu sangat tidak terpuji, tapi kalau misalnya ya labil-labil dikit masih oke lah menurutku ya. Dan kabur
itu juga sangat tidak terpuji. Bagaimanapun juga aku adalah orang yang pernah ngebantuin dia pernah menikmati jasaku, uangku, sangat tidak terpuji kalau misalnya dia tidak pamit dengan aku. Harusnya dia bisa datang dengan aku, minta maaf, kena marah ya dah diomelin aja kayak gitu punya, nggak jadi masalah, habis itu dia tetap pulang. Harusnya bisa seperti itu. Ada dugaan azas pemanfaatan. Apa yang dimanfaatkan aku juga bingung. Aku memanfaatkan dia untuk apa? Secara follower aku lebih terkenal. Secara terkenal rasanya aku nggak mau jawab ya. Secara perusahaan, secara duit, secara apa dia manfaatin aku? Aku juga bingung sih. Jadi agak nggak pas, dan juga kan menurutku kisah Farel ini nggak banyak yang tahu dari dulu ya. Dan kisah ini kan sebenarnya aku yang angkat sih sebenarnya. Mungkin ada beberapa yang tahu, tapi kisah ini kan sebenarnya aku ngelihat bukan mau ku angkat sih. Ini sebenarnya kenapa aku podcastin dia, karena menurutku ini adalah satu contoh yang baik. Suatu inspirasi. Tadinya aku melihat anak ini anak yang baik, ada inspiratif kayak gitu ya. Makanya aku angkat. Tapi ternyata kena prank juga. Sorry nih dokter nih, maaf. Dokter kan udah terkenal sebagai orang yang membantu image-nya ya, membantu para janda nih. Apakah dengan membantu Farel itu mau mengalihkan image? Oh gitu? enggak. Sebenarnya dari dulu kan aku memang seneng banget bantuin orang. Dari dulu sebenarnya. Kenapa? Karena mungkin dari kehidupanku kan juga orang yang miskin, yang susah, yang pekerja keras, yang dulunya juga nggak punya apa-apa ya. Jadi kalau misalnya ngelihat ada orang yang layak aku bantu, pasti aku bantu. Nah, makanya aku selalu ngomong dengan Densu atau dengan beberapa teman-temanku yang lain, menurutku aku adalah host yang tidak profesional menurutku ya. Kalau yang lain host ya cuma dengerin aja gitu kan. Orang curhat cerai ngomongin aja, cuma mendengarkan, habis sudah podcast bye bye kayak gitu ya kan. Kayak aku tuh kayak baper gitu kan, sudah selesai aku bantuin, malah aku jadiin BA kayak gitu kan. Ada yang aku jadiin apa lagi, dikasihin pekerjaan. Karena memang kayak oke, aku punya aksesnya dan aku mau bantu kayak gitu kan. Aku juga dengar Farel kayak gini punya, oke, aku mau bantu gitu kan. Jadi sebenarnya aku bukan host yang baik sih sebenarnya. Jadi bukan kesalahan aku mau pindah dari penyelamat janda jadi penyelamat. Enggak. Tapi semuanya sebenarnya kalau misalnya memang menyentuh hatiku mesti aku bantu. Oke, Dok, bicara soal Farel ini, ada impact yang didapat mungkin dari netizen kah, publik, atau seperti apa di sosial media dokter perihal curhatan Farel tiap malam itu yang apa aku nggak tahu manfaat yang aku dapetin apa, aku juga tahu. Impact Yang malah terburuknya mungkin, yang impact ada tuh terburuknya. resiko. Impact positif atau negatif? Nggak ada. Kalau impact positif ya dari sebelum ini pun aku pun juga sudah cukup dikenal orang juga ya. Terburuk ya Dok, mungkin ada haters yang menyerang. nyerang. Ada lah 1-2 tuh pasti ada ya, bagaimanapun juga yang pro dan kontra itu pasti tetap selalu ada sih. Makanya aku bilang lebih bagus aku klarifikasi dan terbuka dengan masyarakat, karena aku menghindari fitnah-fitnah sih, itu aja sih. Kan soalnya nggak lucu juga ya, sudah ngebantuin orang keluar duit kena fitnah pula kan. Minimal tuh nggak dapat apa-apa lah minimal kan. Jangan pula rugi. Dok, tapi sampai detik ini apakah dokter berharap Farel bisa mengembalikan semua yang sudah dokter berikan? Kan kita tahu kan mungkin Farel tidak bisa membalikan semuanya, tapi kalau dari dokter ini seperti apa? Aku nggak berharap lah, soalnya pasti nggak mampu, dianya juga nggak mampu, dan kalau aku kejar akan jadi ribut pasti. Jadi akan jadi panjang dan aku juga nggak akan bisa dapat apa-apa. Andai kata aku ributin pun kayak gitu ya di media sosial atau dimanapun, duitnya nggak dapet. Anaknya jadi benci aku kayak gitu punya, dan dia nggak belajar dari kesalahan. Udahlah, aku ikhlas kok, nggak jadi masalah. Aku fokus aja ulang tahun Athena aja. Tapi Pasti dibayar lebih. Aku percaya. Dari dulu aku selalu percaya kalau ada yang ngomong, oh Dr. Richard kenapa selalu usahanya makin lama makin naik, makin maju, makin banyak duit. Salah satu rahasia itu adalah kamu tuh tidak pernah kekurangan kalau kamu memberikan. Dan selama ini setiap kali aku kasih ke orang lain, aku tuh selalu dapat lebih. Dan aku nggak pernah, nggak semua apa yang aku kasih itu pasti aku jadiin konten, enggak. Yang kelihatan aja. Dan aku percaya yang kayak gini punya kasus Farel, dengan aku memberikan ini jadi pahala untuk aku. Dan aku percaya, semuanya pasti percaya bahwa ini adalah pahala. Aku nggak boleh kebakar dengan kemarahanku. Kalau aku marah, kesel, gedek kayak gitu punya, malah benci dengan dia, pahala aku kebakar oleh kemarahanku. Jadi
udahlah nggak usah marah lah, ikhlas saja. Memang aku sudah bantu ikhlas, tapi anaknya nggak bisa kayak gitu dan nggak mau maju, ya udah. Itu kan seperti kata dia, hidupku adalah pilihanku, pilihannya ada di sana, silakan. Yang penting aku sudah kasih jalan, sudah kasih kesempatan, sudah bantu, tapi dia nggak mau. Ini dok, kenapa sekolahnya kan baru 5 hari gitu. Berarti ini statusnya sekarang di sekolah itu seperti apa? Nah, aku nggak tahu. Ya, kalau sebenarnya kalau dia baik-baik, pastikan sebenarnya walaupun kecewa ya, pasti aku akan buatkan surat jalan untuk dia balik. Tapi karena dia kabur, maka aku tidak mengurus surat apapun. Harusnya dia nggak bisa melanjutkan sekolah di Medan, harusnya ya. Karena kan untuk pindah dari Medan ke Palembang, dia perlu surat rekomendasi dari sekolah yang lama, pindah ke Diknas, dari Diknas tembak ke sekolah yang baru. Dari sekolah yang baru itu harusnya buat rekomendasi lagi untuk balik lagi. Tapi karena ini kabur statusnya, jadi jangan salahkan aku juga ya, karena dia statusnya kabur, jadi aku nggak bisa bantuin apa-apa. Artinya dia sekarang statusnya masih mahasiswanya SMA sampai 1 harusnya. Tapi kalau ntar dia berubah pikiran lagi di dalam 1 hari atau 2 hari lagi ke depan, jikalau ya, dokter gimana? Ke saya, aku nggak akan kasih kesempatan lagi. Kalau dia tidak rekam, dia tidak kontenin, aku masih anggap kenakalan remaja, aku masih bisa memaafkan. Tapi kalau sudah kontenin, kalau sudah rekam, itu menurut aku bad attitude banget itu. Jelek banget attitude-nya. Oke. Dok, terakhir ada mau disampaikan buat Gak ada. atau mungkin Aku orang-orang ini aku sekitar bukan yang menjelek-jelekan berhubungan ya. dengan Farel? Aku bukan menjelek-jelekan, dan sejujurnya aku tuh malu. Ya, aku tuh malu ketemu dengan media, ngobrol dengan seperti ini punya, mau diangkat, aku tuh malu karena menurutku yang bodoh tuh aku. Aku yang salah pilih orang, aku yang bodoh. Dan tapi ini tujuannya aku speak up ngomong seperti ini punya supaya ngindarin fitnah aja. Kan orang lain kenalnya Dr. Richard itu bagaimana, dan jangan sampai nanti orang lain, itu Dr. Richard tuh siapa yang minta 47 juta dibalikin, udah bantu minta dibalikin lagi gitu ya kan, malu-maluin gue aja lah. Oke dok, mungkin tambahan sedikit, hari ini kan Lady Aku baru dilaporin oleh stafku. Ternyata aku nggak pernah kasih dia tugas sih sebenarnya. Ternyata dari stafku, tim kreatifku lah, dia bilang karena ini mau ulang tahun Athena, Farel yuk kita saling bantu ya, biasalah kan dari tim kreatif kan. Yuk Farel kita saling bantu yuk untuk apa ya, meriahkan ulang tahun ini, saling support gitu kan. Tau nggak apa jawabannya? Nggak mau. Nggak mau. Bayangkan. Aku terdiam ya, nggak apa-apa juga sih kalau nggak mau sih. Ya nggak tutup juga. Tugas siapa dok? Nggak tutup juga Athena kalau dia kagak bantu juga. Tugasnya suruh ngapain dok, kok dia nggak mau gitu dok? Disuruh buatin video aja kayak gitu punya. Athena mau ulang tahun nih kayak gitu, yang ke-10 tanggal 18 nanti. Insya Allah nanti Farel mau datang nih dari timku. Pada baru cerita di mereka ngomong dengan Farel, yuk Farel kita buat video yuk. Kan artis-artis lain juga dimintain tolong kan, apalagi kan relasi-relasi. Cuma kayak gitu, jawabannya apa? Nanya alasannya dok? Sampai bujuk-bujuk nggak mau. Aku bilang juga, ya sudah nggak apa-apa, aku bilang. Athena juga kagak tutup kalau dia kagak bantu, aku bilang. Emang siapa dia, aku bilang. Alasannya kenapa dia nggak mau gitu? Nah itu juga aku belum bertanya, aku kan nggak tahu. Jadi kan stafku yang sampaikan dengan dia. Jadi kalau tanya alasannya kenapa, aku nggak mau. Sedangkan yang lain itu malah mau bantu semua loh. Kayak misalnya timku ya, hubungin Inge ya, Kak Inge tolong dong bantuin, kita mau ulang tahun kayak gini punya. Langsung post, besoknya langsung post juga kayak gitu punya kan. Jadi benar-benar helpful banget. Bahkan udah kami mau bantu semuanya, pengen kasih semua energi lah ke sana semuanya. Ini sumpah nyebelin banget loh, aku baru tahu. Sampai senyebelin itu. Apa ya kalau misalnya kita, mungkin kalimat yang pas itu apa ya, nggak tahu diri ya. Berarti lost contact dok? Aku nggak blok dia, tapi aku nggak mau baca chat dia. Oh sempet ngechat? Dia ada chat, habis pokoknya aku bilang silakan pulang, aku tidak mau baca chat dia lagi, dan aku tidak akan membalas lagi, karena aku sudah sangat kecewa. Dari pihak tim lain mungkin ada yang mencoba Farel chat? Aku nggak pernah suruh apapun, jadi artinya Farel mencoba menghubungi pihak dokter, tapi dari tim mungkin asisten atau... Mungkin, tapi yang lain juga kecewa banget.
Itu asisten pribadiku yang nemuin Farel itu bukan orang sembarangan loh. HR corporate loh. Levelnya itu level paling tinggi di Athena Group. Group, bukan Athena. Group, Athena Group loh. Dia tuh di bawah Presdir. Di bawah presiden direktur. Itu HR-nya corporate semua Indonesia, kepalanya dia. Dia juga caleg juga, dia orang kepercayaanku 10 tahun sudah ikut dengan aku juga. Ngasih dia nasihat kayak gitu, punya direkam dan dipotong. Sudah jelas itu rekamannya terpotong kan, lompat, ya kan? Artinya ada informasi yang pengen dia sampaikan ke masyarakat bagian itunya aja. Apa tujuannya coba? Apa sih yang tersebar apa? Masalah apa sih? Intinya masalah dana kan Pak. Lalu dijawab kan oleh Bapak Ali Gusman di situ kan, bisa iya, bisa enggak, ya kan? Kalau masalah dana saya balikin Pak katanya kan, enggak mau, nanti kamu kabur katanya kan. Bahkan di situ Pak Ali Gusman ngomong, kalau kamu nggak bisa balikin ya balik aja sekolah. Kamu minta maaf dengan kakak kamu. Dia bilang seperti itu, tapi dikat, aduh, aku sangat menyayangkan banget attitude-nya.